Penting banget sih karena sekarang juga trennya kan orang makin malas untuk belanja ke offline store. Dan sebenarnya lebih mudah lagi untuk branding dan mengenalkan produk kita dari online, khususnya dari Instagram, mungkin sekarang yang lagi naik di Indonesia. Kenapa? Karena semua orang punya Instagram dan semua orang juga menurut survei sih aktivitas sehari-harinya mungkin lebih dari 60% pasti bolak-balik ngecek Instagram. Jadi penting banget untuk branding dan punya Instagram dan berjualan di Instagram. Sebenarnya sih mulai dari awal 2018 itu udah penting banget, sebenarnya udah semakin meningkat, apalagi di tahun 2019 itu semakin banyak brand yang nggak hanya punya website tapi memang mengandalkan penjualannya di website. Kenapa bisa dibilang penting? Karena dari sisi kita sebagai perusahaan itu mudah untuk melakukan efisiensi dan juga efektivitas dari sisi penjualan. Jadi dengan adanya website itu kita nggak usah lagi nih jelas-jelasin misalnya lebih detail, meskipun itu penting untuk dilakukan, tapi banyak waktu yang bisa kita cut, misalnya penjelasan produk detail, harga produk, itu semuanya kan udah tertera dan lebih mudah untuk mengedukasi si customer kita mengenai produk yang kita punya. Pun lebih mudah juga untuk mendisplay dan kayak memperlihatkan bagusnya produk kita itu seperti apa, karena fitur di website kan sudah banyak. Kemudian juga sebenarnya dari sisi kemampuan membeli, apalagi dengan meningkatnya jumlah millennials, sebenarnya berjualan di website itu jauh lebih menguntungkan daripada berjualan offline. Sebenarnya sih itu sangat untung. Mungkin pertama karena dari sisi human resource yang bisa kita cut. Ketika kita punya offline store itu banyak banget dong cost yang harus dikeluarkan, mulai dari operational cost, kemudian human resource cost kayak bayar pegawai. Tapi ketika punya website mungkin biayanya hanya hosting dan juga sesekali kita tambah upload konten foto, misalnya upload konten katalog, itu kan juga harus memerlukan biaya. Tapi ketika dikalkulasi itu akan menjadi jauh lebih minim dibandingkan punya offline store. Kemudian itu juga jauh lebih menguntungkan karena dengan website kita bisa jualan 24 jam dan 7 hari seminggu. Meskipun sedang libur lebaran atau ada hari-hari besar lainnya atau tanggal merah, website tetap bisa aktif melakukan transaksi. Sedangkan kalau misalkan punya offline store pasti ada hari liburnya dong. Sebenarnya sih kalau dari website sendiri kendalanya itu memang masih sulit untuk mengenalkan ke beberapa segmen customer untuk cara berbelanja di website. Karena kan seperti yang tadi dibilang, website sendiri ini baru ramai digunakan sebagai media transaksi pembelian dan penjualan itu sejak awal 2018. Jadi artinya sudah ada yang mengerti caranya, masih ada yang baru coba, dan ada juga yang kayaknya masih ragu atau takut-takut untuk membeli di website. Mungkin kendalanya adalah dari gimana kita mengedukasi dan terus ngajakin buat customer belanja di website gitu sih. Sih yang udah dan menurut saya itu solutif banget terkait kendala di website itu biasanya kita melakukan edukasi lewat sosial media. Jadi biasanya kita mengenalkan gimana nih cara pembayaran, kemudian cara transaksi, cara order di website itu melalui konten-konten yang kita up di Instagram ataupun di platform sosial media lainnya. Itu cukup ngebantu kok, mungkin sekitar 80-90% efektif. Sebenarnya itu tantangan semua digital marketer sih. Nah sebenarnya caranya cuma satu, yaitu kita harus terus keep up atau mempelajari, kemudian juga harus terus mengikuti tren-tren yang sedang diikuti sama customer kita. Mungkin sih balik lagi harus tahu dulu customernya siapa, kemudian juga harus ikut terus berkembang sama customer. Jadi ketika customernya mungkin awalnya ketika di offline store adalah 18-24 segmennya, ketika pindah ke online mungkin harus juga belajar nih segmen yang 25-35 itu seperti apa dan gimana caranya mengentertain mereka. Sebenarnya sih kuncinya satu, konten yang tepat untuk individu yang tepat. Ketika kita bisa deliver itu, ketika kita bisa kasih itu, pasti customer-nya akan selalu stay kok.
Sebenarnya sih kalau saya adalah orang yang percaya cara paling efektif untuk berjualan itu adalah dengan tidak berjualan. Artinya dengan tidak memaksakan produk kamu ke muka customer, tapi bagaimana caranya customer itu menyadari kalau produk kamu bagus tanpa kamu paksa kayak ayo dong beli produk saya, ini produknya bagus. Jadi sebenarnya yang suka saya lakukan adalah saya menjual value, kemudian menjual experience, kemudian menjual lifestyle, sehingga customer itu dengan sendirinya merasa kayak oh saya butuh nih produk ini, atau kayaknya produk ini akan kelihatan bagus deh sama gaya baju saya. Nah itu akan lebih mudah untuk melakukan penjualan ketimbang kita setiap hari kasih yang biasa dibilang itu hard selling, atau kita kasih jualan terus kontennya, atau promo terus. Karena menurut saya promo itu juga sebenarnya bahaya jika dilakukan sering-sering, karena justru akan merusak si brand image-nya sendiri. Jadi yang paling vital dan mungkin penting untuk dilakukan ya itu melakukan bagaimana caranya untuk ngasih value lebih kepada customer dari upaya-upaya atau konten-konten yang kita posting setiap hari. Kalau dari cara postingnya sih mungkin itu tergantung ya setiap brand dan tergantung segmennya. Balik lagi harus pelajarin insight-nya, lihat di insight Instagram kayak kapan sih customernya paling aktif, hari apa customernya paling aktif, customernya sukanya lihat apa, itu juga penting.